Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk, kita simak ceritanya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menghindari hutang. Sebab jika mereka meninggal dunia dan belum sempat melunasi hutang-hutangnya, maka hal ini akan menjadi satu perkara yang menghalangi ruh masuk surga. Maka tidak heran Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memohon perlindungan agar tidak terlilit hutang. Dari Aisyah, Rasulullah berdoa dalam sholat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu pentingnya kewajiban membayar hutang bagi seorang muslim jika mereka terpaksa berhutang. Hal itu bisa dilihat dari banyak kebiasaan kalangan muslim saat menguburkan jenazah. Maka biasanya pihak perwakilan keluarga almarhum atau almarhumah akan mengumumkan dan bertanya kepada yang hadir, apakah almarhum atau almarhumah masih meninggalkan hutang. Jika ada, maka mereka diminta berhubungan langsung dengan pihak keluarga yang ditinggalkan untuk segera diselesaikan. Bahkan salah satu kebiasaan beberapa masyarakat muslim, setiap orang meninggal dunia, sebelum mayat dimandikan, salah seorang keluarganya mengumumkan, "Semua hutang si mayat kami ambil alih." Maksudnya agar mayat tersebut bebas dari hutang. Mengutip dari laman resmi MUI yakni mui.or.id, disebutkan bahwa membayar atau melunasi hutang adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berhutang. Bahkan Islam mengajarkan bagi orang yang sudah mampu untuk melunasi hutang agar sesegera mungkin hutangnya dilunasi. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi dikategorikan sebagai sebuah kezaliman. Hutang penghalang ruh masuk surga. Ada cukup banyak hadis yang menceritakan tentang bahaya berhutang yang dikutip dari sejumlah hadis. Ustadz Muhammad Abdul Wahab LC dalam buku berjudul Berilmu Sebelum Berhutang yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing menuliskan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan agar tidak terlilit hutang. Dua hadis selanjutnya juga mengisyaratkan bahwa utang yang ditinggalkan oleh seseorang ketika dia meninggal akan menjadi salah satu perkara yang menghalanginya masuk surga. Dari Aisyah, Rasulullah berdoa dalam sholat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lainnya juga menyebutkan tentang dampak buruk akibat hutang yang belum dilunasi. Jiwa atau roh orang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad nomor 10.599, Ibnu Majah nomor 2.413, dan Tirmizi nomor 1078, 1079. Hadis ini dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya
kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Bahkan ada hadis yang menceritakan Rasulullah SAW menolak mensolatkan jenazah yang meninggalkan hutang. Dihadirkan kepada Rasulullah SAW satu orang jenazah agar disolatkan. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata tidak. Maka beliau pun mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau. Maka beliau bertanya kembali, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab ya. Maka beliau bersabda, solatilah saudaramu ini. Kemudian Abu Qatadah berkata, biar nanti aku yang menanggung hutangnya. Maka beliau pun mensolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2295. Ustadz Muhammad Abdul Wahab LC menyebutkan dua hadis yang menceritakan bahwa mereka yang wafat dan meninggalkan hutang akan menjadi salah satu perkara yang menghalanginya masuk surga. Dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari tiga hal, yakni sombong, ghulul atau khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Sunan At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Musnad Ahmad. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.